Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Parniotan, NIM 42219110003. Saya dari kelompok mata kuliah Kendali Robotika bersama tiga rekan saya, ada Rike Bastian dan Nicholas Franz. Di sini kami akan menjelaskan beberapa tentang finite state machine dan behavior trees. Sama saya akan sedikit menerangkan tentang finite state machine. Finite state machine merupakan sebuah mesin abstrak yang dapat berada tepat di salah satu tempat berada di salah satu dari sejumlah finite state pada suatu waktu tertentu. Finite state dapat berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya sebagai tanggapan atas beberapa masukan. Perubahan dari suatu state ke state yang lain disebut transition. Finite state ditentukan oleh daftar status lainnya, keadaan awalnya, dan masukan yang memicu setiap transisi. Mesin finite state terdiri dari dua jenis, yaitu mesin finite state deterministik dan finite state mesin non-deterministik. Contoh penerapan finite state mesin berupa implementasi finite state pada perencanaan game. Finite state mesin adalah sebuah model komputasi yang dapat digunakan untuk mensimulasikan urutan logika atau representasi dari urutan eksekusi dan kondisi. Perhatikan diagram finite state sederhana berikut ini. Ya, ini merupakan diagram sederhana dari beberapa kondisi finite state mesin. Itu ada 4 kondisi utama, yaitu ducking, standing, jumping, dan diving. Dalam kondisi ducking, jika ditekan tombol arrow down, maka kondisi akan berubah menjadi standing. Apabila dalam kondisi standing ditekan arrow down, kondisi akan berubah menjadi ducking. Apabila dalam kondisi standing ditekan button B, maka kondisi akan berubah menjadi jumping. Apabila dalam kondisi jumping ditekan tombol arrow down, maka kondisi akan berubah menjadi diving. Nah, berikut itu tadi sedikit penjelasan tentang diagram tersebut ya. Standing, press. Finite state juga dapat membantu kita dalam merancang Kurlop mekanik game, baik itu game digital maupun board game. Dapat memanfaatkan FSM ini. Finite state juga dapat kita gunakan untuk menyederhanakan kode program AI kita, terutama untuk karakter-karakter pendukung yang bergerak secara konstan pada kondisi tertentu. Gambar di atas ini memperlihatkan finite state dapat dipakai untuk mengatur kondisi Mario. Ini dari gambar tersebut itu kan ada beberapa kondisi Super Mario, ada yang pada saat dia normal, Super Mario besar, Fire Mario, Cape Mario. Mario normal apabila mendapatkan jamur akan berubah menjadi Mario raksasa. Mario normal apabila mendapatkan bulu akan berubah menjadi Mario normal. Kemudian Mario normal apabila mendapatkan bunga, maka Mario akan berubah menjadi Mario penembak api. Untuk kelebihan finite state mesin dan seterusnya akan disampaikan oleh rekan saya Riki Bastian. Riki Bastian, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Rike Bastian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan finite state machine. Ada beberapa kelebihan diantaranya sederhana, sehingga mudah diimplementasikan. Lalu bisa diprediksi responnya, komputasi ringan, relatif fleksibel. Merupakan metode AI lebih lama yang digunakan pada berbagai sistem, mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Ada kelemahannya juga, yaitu memiliki salah satunya adalah karakter yang dibentuk menggunakan finite state akan menjadi membosankan dan dapat ditebak oleh pemain. Penggunaan AI yang lebih kompleks sehingga terdapat banyak variabel yang mungkin karakter di dalam game kita bergerak secara lebih dinamis dan fleksibel. Beberapa yang dipakai dalam pengembangan game digital ini seperti pathfinding, fuzzy logic, accent, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu tentang behavior trees. Behavior trees ini salah satu bentuk pemanfaatan pohon untuk memecahkan masalah penentuan aksi NPC.
BT ini dipopulerkan pada tahun 2004 oleh Jim Halo dan merupakan pengganti untuk metode yang sebelumnya sering digunakan di industri ini, yaitu Finished State Automation. Sesuai dengan namanya, BT menggunakan pohon berakar dari rooted tree untuk mempresentasikan dan menyimpan data, dan proses penggunaan pohon ini menyebabkan BT memiliki beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan FSM, yaitu modular, memiliki hierarki, memiliki representasi, dan yang mudah dibaca. Ada penanganan yang gamblang untuk sequence. Sequence itu aksi yang harus dilakukan beruntun. Alur pemrosesan behavior trees. Pemrosesan behavior trees dimulai dari akar pohon, lalu tergantung jenis simpul pada akar. Akan dilakukan salah satu semua aksi pada simpul di cabang-cabang akar. Lalu simpul yang diproses akan mengembalikan 3 status, yaitu sukses, failure, running. Status ini menandakan hasil dari prosesan terjadi pada salah satu simpul pohon. Status berhasil memiliki arti proses yang dijalankan berhasil. Status gagal memiliki arti proses yang dijalankan gagal. Selanjutnya sama running, di proses memiliki arti proses yang dikerjakan oleh simpul masih belum selesai. Dan ketika pohon dipanggil lagi oleh program, proses pada simpul akan dilanjutkan sebagai pengembalian berhasil atau gagal. Misalkan pada akar BT, itu disebut sebagai simple proses. Membuka pintu mobil, maka ketika proses jalan sampai pada simpul. Simpul tersebut akan mengembalikan status proses, kemudian status itu akan dikembalikan lagi ke simpul parent node dari BT itu. Jika proses ketiga membuka pintu gagal, misalnya karena yang pada pintu mobil hilang, maka simpul akan mengembalikan gagal. Akan tetapi jika proses itu berhasil mengembalikan proses di simpul parent node, maka proses akan dilakukan dengan tahapan yang kurang lebih sama sampai mencapai simpul tarik pintu mobil. Maka simpul tersebut akan mengembalikan status berhasil ke simpul parent node. Untuk jenis simpul behavior trees akan dijelaskan oleh Nicholas Franz. Selamat malam, perkenalkan nama saya Nicholas Franz. Di sini saya akan melanjutkan mengenai behavior trees yang tadi sudah sedikit dijelaskan oleh teman kita Rike. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis simpul yang ada pada behavior trees. Yang pertama itu adalah komposit atau gabungan. Simpul komposit pada behavior trees adalah simpul yang memiliki satu atau lebih anak simpul yang gabungan yang paling sering muncul dan berdasarkan dan mendasar, dan juga terdapat dua jenis, yaitu adalah sequence node atau simpul urutan aksi, selector node atau simpul pemilihan aksi. Yang kedua yaitu adalah jenis simpul leaf atau daun. Simpul ini adalah simpul yang tidak memiliki anak. Aksi dan kondisi aksi NPC pada game dituliskan pada simpul ini. Contoh simpul daun ditunjukkan oleh simpul makan apel, makan pisang, dan simpul makan semangka. Salah satu contoh dalam behavior trees. Jika behavior trees dianalogikan sebagai sebuah program atau kode, maka simpul-simpul komposit dan dekorator akan dipandang sebagai pernyataan if atau while. Sedangkan simpul down seperti kode lainnya yang dapat membuat program atau kode menghasilkan atau memproses sesuatu. Yang ketiga, jenis simpulnya yaitu adalah dekorator atau penghias, yaitu simpul yang mirip dengan simpul komposit karena dapat memiliki anak. Akan tetapi, simpul ini hanya dapat memiliki satu anak. Simpul ini biasanya digunakan untuk yang pertama adalah mengubah status anak simpulnya, yang kedua menghentikan proses anak simpulnya, atau yang ketiga mengulangi proses anak simpulnya sampai kondisi tertentu atau sampai dihentikan, tergantung jenis simpul dekoratornya. Dan juga di sini jenis-jenis simpul dekorator juga masih terbagi lagi menjadi 4, yaitu adalah inverter atau pembalik, successor atau pemberhasil, repeater, pengulang, dan repeat until fail, pengulang sampai gagal. Mungkin sekian dari kelompok kami tentang kendali robotika, tentang finite states, dan beberapa behavior trees. Kurang atau lebihnya mohon terima kasih dan mohon dimaafkan jika ada kekurangan.